ihsanih washkuru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lisani wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali ikhwani. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya yang tiada terhingga yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam takziah berpulangnya keluarga kita, saudara kita, sahabat kita, Bapak Hanafi bin Usman, yang pada malam hari ini adalah malam yang kedua. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini dapat menghibur keluarga yang ditinggalkan dan juga meringankan di alam kuburnya bagi saudara kita Bapak Hanafi bin Usman. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya yang masih taat dan istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya. Yang saya hormati keluarga besar dari Ibu Iti Nurbaiti, baik dari keluarga Bapak Hanafi yang hadir dari RW 09. Dalam hal ini ada Bapak Hamdani, mantan RW 09, hadir di tengah-tengah kita dan keluarga besar. Dan juga dari RW 01 saya lihat ada Bapak Ustaz Samsudin, mantan RW 01. Dan juga yang dari Pitara, keluarga besar dari Bapak Naman sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati orang tua kita, guru kita, Bapak Ustadz Haji Asmali, yang tadi telah memimpin zikir dengan begitu tartil. Mudah-mudahan bacaan tahlil, zikir dan yasin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati juga Bapak Ustadz Muhammad Nasir yang telah membacakan doa. Yang saya hormati Bapak Ketua LPM Bapak Nalim Saputra. Yang saya hormati Bapak Lurah Depok Jaya, Pak ya? Depok Jaya, Pak? Depok Lama, Bapak Lurah Herman, merupakan sahabat dari Bapak Hanafi. Dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Bapak-bapak haji, Bapak-bapak ustadz, Ibu-ibu haja, ustazah, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan hadirin yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan orang tua kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Saud sebagai orang tua dari Ibu Nurbaiti. Terima kasih yang sedalam-dalamnya saya diberikan kesempatan untuk berdiri di sini. Seperti biasa, berdirinya saya di sini bukan berarti saya yang paling pandai, bukan berarti saya yang paling alim, bukan berarti saya yang paling soleh. Berbicaranya saya di sini bukan karena saya mulia, tetapi yang memuliakan kita adalah karena kita membawa risalah Nabi Muhammad SAW. Tidak hendak mengajarkan burung terbang, juga tidak hendak mengajarkan ikan berenang. Jadi mohon maaf, mungkin lebih tepatnya kita saling berbagi tetapi tidak menggurui. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamat tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran 185. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan amalan kalian. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia beruntung. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Bu, ibu-ibu ada itu? Ada ya? Iya, nggak apa-apa sambil ngobrol ya Bu ya. Itu makanan kalau udah ada depan dicobain lagi nggak apa-apa. Ya, nah udah doa kan udah tadi, tinggal doa penutup ya. Daripada untuk makanan diliatin, baik ya. Itu jeruk aromanya manis sama asam ya. Mana pisang gede-gede banget gitu ya. Daripada nanti kagak husu nggak apa-apa dah sambil makan ya Pak ya. Oh, silakan. Nah, yang ada disediakan oleh tuan rumah dimakan, silakan. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati. Bapak Nabi meninggal dalam usia 58 tahun. Pak, Bu, saya berteman dengan beliau dari masih saya bocah. Meskipun umur saya lebih muda dari beliau. Saya 51, sekarang dia berkurang ke rahmatullah umur 58. Saya tahu banget bagaimana kehidupan beliau. Bapak Hanafi ini Pak, seingat saya ya, dari masih saya bujangan gitu ya, hampir setiap perjalanan kemanapun gitu ya bersama saya, baik main atau apa saja, itu tidak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Ini testimoni ya Pak, saya jujur saya nggak dipesan, saya datang kemari juga nggak diundang, ya Pak ya. Jadi tidak ada pesanan apapun. Jadi Bapak Hanafi ini meskipun lagi main musik, waktunya sholat dia sholat. Sholat 5 waktunya nggak pernah ditinggal, Masya Allah. Karena saya sama dia Pak, sama-sama sebetulnya profesinya, dia main bass, saya main bass. Cuman untungnya saya, bukan untungnya ya, cuman qadarullah saya nggak jadi pemain musik beneran gitu. Kalau Pak Hanafi terus sampai dia saat ini pun dia kita sebut sebagai seorang musisi, ya, karena dia ikut Gambang Kromong Besar yang dipimpin oleh Pak Haji Nasir Bokir zaman dulu, gitu ya. Sering masuk TV Pak dia mah. Kalau Bapak buka YouTube, ya zaman-zaman dulu gitu ya, lendongnya Pak Haji Nasir itu pemain bassnya Bapak Hanafi. Saya pernah diminta untuk gantiin beliau main di Gunung Sindur pada hari Jumat. Habis sholat Jumat rencananya langsung berangkat, Masya Allah. Qadarullah, habis sholat Jumat saya ketinggalan. Dari Masjid Raya Parung saya ketinggalan. Akhirnya saya cari-cari kagak ketemu. Zaman dulu kan gak kayak zaman sekarang Pak, ada HP segala macam, mobil juga masih satu-satu. Ya, dari situ Dato lantasan situ saya kagak main musik lagi. Pernah main komedi juga di Regi Jaya. Adiknya di Bapak Hamdani. Kalau dulu kan zaman main komedi ya, musiknya kan full ya Pak ya. Ada melodi, ada gitar, ada bass, ada gendang. Cuman organ doang yang kagak. Suling ada suling. Saya main sampai ke Regi Jaya Pak, tuh manjat. Ya, rencananya berapa hari gitu ya, baru 2 hari udah kagak kuat pulang. Masya Allah Pak. Ini saya menceritakan kebaikan-kebaikan almarhum ya. Kalau keburukan-keburukan jangan ceritakan. Kadang-kadang kita begini Pak, kita bisa menilai orang, tetapi kita tidak bisa menilai diri sendiri. Gajah di pelupuk mata kelihatan, ya. Semut, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung lautan nampak terlihat jelas. Itulah manusia. Makanya saya mau ajak bertaubat dulu ini sama-sama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mari malam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
kita memohon ampun kepada Tuhannya manusia. Sebab kadang begini Pak ya, kalau di tempat-tempat keramaian kayak gini, kadang-kadang terbesit di hati kita, siapapun orangnya, itu merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Ya, makanya saya sering menyebutkan diri saya al-fakir. Al-fakir artinya apa? Orang yang miskin ilmu. Sebab bisa jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di sini ini lebih mulia daripada saya. Sebab orang terkenal belum tentu dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak ya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu jalan petunjuk. Ada yang mengikuti jalan kebaikan, ada yang mengikuti jalan keburukan. Gitu Pak ya. Saya ingin bertanya, Bu, yang ada di sana Bu, kalau kita bertemu dengan Allah itu kapan Bu? Pertemuan kita dengan Allah itu kapan? Ibadah. Sudah mati apa sebelum mati? Sesudah mati. Sesudah mati ya. Iya. Dalam Al-Quran dikatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Rabb-nya, maka beramal soleh. Berarti kalau amal soleh di mana Bu? Di dunia apa di akhirat? Di dunia. Sholat itulah perjumpaan kita dengan Tuhan kita. Setiap kali kita sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, kita memuji Allah. Itu pertemuan kita dengan Allah. Cuman kita tidak bisa melihat Allah. Tahajud yang kita lakukan tengah malam, pertemuan kita dengan Allah. Liqa ar-Rabb, pertemuan dengan Tuhan kita. Puasa yang kita lakukan Senin Kamis dan puasa wajib bulan Ramadan, pertemuan kita dengan Allah. Sedekah yang kita lakukan, pertemuan kita dengan Allah. Silaturahmi semacam ini pertemuan kita dengan Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah pertemuan kita dengan Allah. Sebab kalau sudah berpulang ke rahmatullah, tidak ada lagi amal soleh. Itu ada dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat yang 110. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini Muhammad adalah manusia juga seperti kalian, yang diwahyukan kepadanya Al-Qur'an. Barang siapa yang ingin perjumpaan dengan Tuhannya, maka beramal soleh. Janganlah beribadah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi silaturahmi ini pertemuan kita dengan Allah. Dibacakan Yasin, dibacakan zikir, semuanya Masya Allah. Setiap huruf yang dibaca dibalas, apalagi guru kita baca dengan tartil. Ya, saya kalau lagi tahlilan gitu zikir, saya dengerin banget yang pimpin zikir Pak. Ini guru kita luar biasa bacaannya tartil. Waratilil Quran tartila. Ya. Karena sholat pertemuan dengan Allah, maka Allah membuat jadwal pertemuan kepada manusia setiap hari minimal 5 waktu dalam sholat fardu. Kalau masih kurang pertemuan dengan Allah, tambah dengan sholat duha. Masih kurang juga dengan sholat ba'diyah qadiyah. Masih kurang juga dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat lainnya. Nih, kita kedatangan Pak Lurah aja kita udah senang. Apalagi kedatangan Pak Camat, apalagi kedatangan Pak Wali Kota. Pertemuan kita dengan orang-orang penting begitu berkesan. Bahkan kita rela foto sama dia. Ya, tanggal 30 kemarin Pak ya, saya diundang ceramah di Kelurahan Cimanggis, tapi di daerah Bojong Gede dekat
apa namanya tuh, Bilabong. Ikat Bilabong. Namanya Desa Cimanis, Pak, LBM. Lurahnya namanya Lurah Abdul Aziz. Ternyata beliau adalah lurah terbaik se-Jawa Barat. Lurah terbaik se-Jawa Barat. Itu kita bangga kalau ketemu orang-orang semacam itu. Kenapa kita nggak bangga kalau kita ketemuan sama Allah? Kapan itu waktu sholat? 5 waktu yang kita jaga. Silaturahmi ini pertemuan kita dengan Allah dijaga. Falyamal amalan sholihan. Sebab umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in atau sittun wa sab'un, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, maka akan kamu jumpai di mana saja kamu berada, dan akan dikabarkan kepada kamu tentang apa yang telah kamu perbuat. Summa la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian kamu akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang pernah kamu rasakan. Jangan dikira, Pak, ya, dikasih sehat. Sehatnya buat apa? Bersujud nggak sama Allah? Bisa jalan, datang nggak ke masjid, ke musola? Bisa bisa jalan, datang nggak ke tempat kayak gini kajian? Mudah-mudahan di sini jamaah semua bisa semua ya. Amin. Kadang-kadang orang memposting, wah berjalan ke sana kemari ya, ke luar negeri, bahkan naik ke gunung Himalaya, tapi nggak sanggup melangkahkan kakinya ke masjid, ke musola, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di sini saya lihat usianya antara 40, 50, 60 menjelang 70. Ada yang lewat bahkan. Pak Saud udah lewat. Iya, 680 ada ya? Lebih. Berarti kita ini sedang menuju kemana? Ke liang lahat. Cuman kalau mati kan kagak begitu, Pak Guru. Iya, kagak tua, kagak muda. Iya, nggak butuh sakit, nggak butuh tua orang meninggal itu. Oleh karenanya, yuk kita beribadah, falyamal amalan sholihan. Karena kematian itu suka tidak suka akan menjemput kita. Ada yang sehat-sehat saja tapi meninggal dunia. Sebabnya kita nggak tahu, jantung lah apalah gitu ya. Nampaknya segar bukan. Ada yang sudah tahunan nggak bisa kemana-mana, nangkrak di balai, panjang umur. Itulah kematian. Makanya yuk ukir kehidupan dunia kita ini dengan kebaikan. Semua orang punya masa lalu, biarkan masa lalu itu kita tutup rapat-rapat, kita isi masa kehidupan kita yang sekarang dengan amal sholeh, dengan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saya berpesan kepada Bu Nurbaiti dan keluarganya, mudah-mudahan senantiasa sabar. Karena orang sabar itu ajrun bi ghairi hisab, balasannya tanpa hisab. Cuma sabar itu mudah diucapin, susah melaksanakannya, Pak. Makanya perlu malam-malam semacam ini dihibur. Ya, dengan kehadiran kita menghibur. Bahkan semalam ada tadarusan ya Ustaz ya. Sampai jam berapa Ustaz? Jam 12 sampai malam ke-7. Itu merupakan kebiasaan yang baik, menghibur tuan rumah. Dan satu hal yang paling penting buat Ibu Titi adalah Ibu Titi dalam masa idah selamat 4 bulan 10 hari, hendaknya tidak kemana-mana dulu Ibu Titi ya. Mudah-mudahan saudara-saudarinya bisa mengingatkan jangan melanggar larangan-larangan iddah. Itu saja yang saya sampaikan, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan milik kita bersama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit